Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan kali ini gue akan meng-highlight beberapa materi yang mungkin perlu di-highlight gitu. Dari matematika ekonomi pertemuan 8 nih, tentang persamaan diferensial. Ini slide-nya dari Pak Tony Bahtiar, dosen IPB University ya. Oke, jadi secara umum outline-nya tuh ada 4. Ada PD ordo linear, terus PD dengan koefisien dan suku variabel, ada dinamika harga pasar, dan juga persamaan diferensial eksak. Oke, ini di skip aja kali ya, kita yang penting-penting aja gitu. Nah ini kan di PPKU udah belajar ini ya, kalkulus ya, tentang turunan, tentang integral. Nah di sini dipakai nanti nih. Ini udah ngulang aja nih. Nah jadi persamaan diferensial ya sebuah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunannya, yaitu persamaan diferensial. Ini definisi aja sih. Nah ini definisinya, misal dx per dt sama dengan tambah 5x sama dengan 15. Nah itu persamaan diferensial. Nah ini persamaan diferensial biasa. Biasa itu maksudnya bisa dipisahin antara variabel x sama nilainya tuh tetap nih d. Nah ini PD biasa. Ada PD parsial. Ini do namanya, do. Sebutannya do gitu. Karena nilainya tuh unstabil, nggak stabil gitu. Makanya disebut PD parsial. Bergantung pada dua atau lebih variabel bebas, sehingga nilainya tuh nggak stabil gitu. Nah kayak gitu. Kita belajar PD biasa aja. Kita yang D ini aja, bukan yang do. Karena mungkin ya kita kan matematika ekonomi applied gitu ya, nggak terlalu mendalam lah gitu. Nah ini ada orde sama derajat. Jangan lupa kalau misalnya orde itu yang pangkat dari turunannya, diferensialnya gitu. Sedangkan derajat itu ya pangkat tertinggi dari ordenya gitu. Misalnya mungkin yang nomor 3 nih. Nah ini derajat ordenya dulu deh. Ordenya berapa? Orde itu kan yang melekat di sini nih, turunannya itu 2. Nah, sedangkan derajat dari orde ini itu 1 gitu. Nah, kalau misalnya yang ini nih, ini ordenya berapa? Derajat ordenya berapa? Ordenya 2, derajatnya 3, kayak gitu. Jangan sampai kebalik. Next, notasi turunan ya, turunan kayak gitu. Turunan itu derivatif, beda sama diferensial ya. Nah, ini beberapa contoh. Jangan lupa sin cos diingat lagi, di review lagi. Kalau diturunin jadi apa, sin jadi cos jadi min sin, jangan lupa. Nah ini metode pemisahan variabel. Jadi apa namanya? Misalnya nih persamaan diferensial tuh dipengaruhi oleh 2 faktor, misalnya y sama t ini ya. Nah ada y sama t nih. Kita harus memisahkan antara keduanya, makanya dibikin fy sama gt. Fungsi y sama fungsi t sendiri. Sehingga nanti dielaborasikan, didapatkan d per dt-nya tuh fy gt gitu kan. Nanti fy-nya turun ke sini, dt-nya naik, jadinya kayak gini. Nah ini bisa dicari pakai integral kayak gini nanti hasilnya. Kayak gitu. Dipahami lagi aja gitu. Next, PD linear orde 1. Orde 1 artinya tadi apa? Berarti d per dt-nya itu 1 pangkatnya ya. Kalau 2 berarti d kuadrat y per dt kuadrat, kayak gitu seterusnya. Linear ya, linear itu kan lurus 1 gitu. Tidak ada perkalian. Oke. Nah, ini disebut koefisien, ini suku. Koefisien, ini suku. Apa? Karena ini kan variabel ya. Variabel depannya itu apa? Koefisien, konstanta, sama aja. Iya, kalau bt-nya ini sebut suku. Oke. Next, apa lagi? Nah, itu ada 2 kondisi. Biasanya itu apa namanya? Nilai ini kan nilai A sama B itu dipengaruhi oleh T ya. Biasanya tuh nilai apa sih namanya? T-nya tuh masuk nggak ke situ gitu. Kayak misalnya dy per dt tambah 4y, berarti kan nggak ada
Sedangkan kalau DY per DT tambah 4TY berarti dipengaruhi kan. Nah itu nanti dibagi dua pembahasannya. Kayak gitu. Nah kita laut. Yang pertama itu konstan yang nggak ada T-nya. Nah ini disebut dengan PD homogen. Kayak gitu. Misal B-nya ini sama dengan 0. B-nya sama dengan 0 itu disebut homogen. Kalau B-nya ada itu tak homogen. Nah penyelesaiannya gimana? Nah jadi ini tuh disebut juga persamaan tereduksi. Tereduksi itu artinya ada yang hilang gitu, direduksi, diluruhkan ya dari persamaan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ada B jadi nggak ada B jadi 0 gitu, atau konstantanya 0. Nah solusinya kalau homogen itu sebenarnya, kalau solusi PD ini tuh ada dua, komplement sama parsial. YC ditambah YP sama dengan Y. Nah ini komplement, ini parsial. Nah di sini karena tadi homogen ya, itu penyelesaiannya komplement aja, dimana nilainya itu nanti Y sama dengan C Y pangkat min AT. Nah ini diapalin aja, nggak usah di terlalu dalam lah pelajarin rumusnya dan sebagainya, karena kita applied economics gitu, nggak masalah, yang penting ya secara umum paham lah gambarannya gitu. Udah dapet ya. Nah solusi ini misalnya aja gitu, Y 0 sama dengan Y 0 gitu, lalu dicari aja. Ini misalnya kita taruh angka misalnya misal Y0 kan berarti apa? T-nya sama dengan 0 ya. Misal Y0 sama dengan 5. Berarti kan ketika kan Y sama dengan C Y pangkat min AT ya. Jadi kalau Y0 C Y pangkat min A kali 0 ya. T-nya kan 0. Y pangkat eksponen pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti Y0 sama dengan C. Dimana C misalnya 5. Berarti penyelesaiannya nanti Y sama dengan 5 Y pangkat min AT. Begitu kira-kira. Next ya. Nah ini konstan masih, tapi nggak homogen. Ada B-nya gitu. Ada dua, komplementer sama partikular ya. Sama sih penyelesaiannya, yang tadi komplemen kan, cuma ini ada tambahan partikular. Yang mana itu partikular tuh dipengaruhi oleh K. Yang mana K itu nilainya B per A ya. B itu yang ini, A itu yang ini. Tinggal diapalin aja gitu. Udah. Habis itu total ya, total Y sama dengan Y tambah YP. Ini nggak homogen ya, diingat lagi. Dan nanti totalnya kayak gini. Kalau ya balik lagi kayak yang tadi, misalnya Y0 sama dengan berapa, nanti tinggal disubstitusiin aja kayak gitu. Banyak latihan aja sih untuk dua ini, karena untuk pemahaman dirasa nggak terlalu susah gitu. Ini juga sama sebenarnya, cuma yang ini kan ini contohnya masih konstan, ini nggak ada Y-nya, sama kayak yang tadi ya, tinggal dimasukin aja. Nah ini sekarang yang variabel ada T-nya. Sedikit lebih panjang penyelesaiannya gitu, tapi nggak terlalu susah lah. Sama kayak yang tadi, kalau misalnya sama dengan 0 itu homogen, kalau tidak sama dengan 0 ininya ya, itu tak homogen. Nah yang homogen dulu deh, yang homogen itu solusinya gimana sih? Nah kalau kita mau runut, mau mengidentifikasi penurun rumusnya dari mana sih dapatnya gitu. Oke kita coba ya, ini kan awalnya ya. Nah awalnya kan ini ya, kita samain samain ruasnya. Kalau D sama Y, T sama T gitu, sehingga dapetin ini gitu kan. Integralin bla bla bla, integral ini didapatkan nilai YT sama dengan ini. Nah ini kalau homogen ya, artinya tinggal masukin aja kayak gitu, homogen. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi kan C E min AT langsung ya, kalau ini ada integralnya. Cuma ya nggak kayak gitu sih cara menyamakannya gitu, cuma itu secara gambaran saja begitu kayak gitu. Nah mungkin selanjutnya ini yang tak homogen ya. Tak homogen ini lebih panjang jalannya ya. Sama, kalau tak homogen itu
berarti YP tambah YC. Kalau YC-nya tadi kan kita tahu YC-nya kan AE min AT DT ya. Nah, ini YC nih. Nah, YP-nya itu ini dikali dengan ini. Jadi YP-nya itu sama dengan E min AT DT integral BTE. Lumayan ya. AT DT pokoknya kayak gitu. Ngikutin ini aja gitu. Kayak gitu. Ini sih lebih kompleks lah kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa dikerjain ya. Sama kayak tadi ya. Ini A-nya, B-nya ternyata 0 gitu. Berarti komplement aja kan. Dimasukin ini jadinya. Ingat, ini diintegralin harus. Ini diintegralin. Jadi 2 turun 3 per 2 tambah 1 kan. Berarti T pangkat 3 jadinya. Minusnya jangan lupa. Gitu. Terus mana yang tak homogen? Nah, ini tak homogen contohnya. Berarti AT-nya itu 4T, ininya 6T ya. Jadi nanti ini menjadi 2T kuadrat. 4 ininya ya, 2T kuadrat. Terus ini kan BT. Langsung aja 6T kan. Ini E pangkat sama 2T kuadrat. Kayak gitu sih sebenarnya. Sering-sering latihan aja nanti jadi terbiasa gitu. Nah, di sini nanti yang akan membedakannya jadikan namanya integral substitusi. Bisa langsung sih sebenarnya, cuma lebih sulit gitu. Nah, ini kan harus integralin nih. Integral 6TE pangkat 2T kuadrat DT gitu. Kita misalin aja, misal U sama dengan 2T kuadrat. Nah, biasanya tuh pangkat ini jadi U gitu, biar lebih mudah aja gitu. Yang mana outputnya nanti ini gitu. Nah, misal U sama dengan 2T kuadrat, berarti DU sama dengan 4T DT gitu ya. Nah, berarti kan kita substitusi ya. Berarti DT sama dengan DU per 4T gini. Jadi kalau kita substitusi ke sini sama dengan kar 6T E pangkat apa? Ini U ya. DT-nya disubstitusi DU per 4T. Coret T-nya 6, 4 itu 3 per 2. Ya 3 per 2 E pangkat U DU. Nah, E pangkat U itu diturunin DU, itu E pangkat U. Lebih mudah kan jadinya 3 per 2 E pangkat U jadinya. Atau kalau kita mau masukin U-nya, ya udah substitusi ya 3 per 2 E pangkat 2T kuadrat. Begitu kira-kira. Ini masih enak sih. Ini juga sama, tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. Nah, ini mulai sebenarnya dibikin simpel aja. Ingat, harga pasar itu kan terbentuk karena adanya supply dan demand, karena adanya penawaran dan permintaan. Nah, di sini diketahui fungsi permintaan sama penawaran suatu komoditas tuh KID QS-nya tuh, untuk KID-nya tuh M min NP, QS-nya alpha plus beta P. Nah, di sini dari keseimbangan antara KID dan QS kita dapat menentukan harga pasar atau P bintang yang nilainya M min alpha per N plus beta. Nah, kita ketahui dalam mekanisme pasar ketika harga naik itu berarti kelebihan permintaan. Barangnya kurang nih, makanya harganya naik, sedangkan kebutuhannya tinggi gitu kan. Sebaliknya, harga turun ketika terjadi excess supply. Banyak yang mensuplai barang sehingga barangnya banyak gitu di pasaran sehingga harganya turun gitu. Itu mekanisme pasar dasar ya. Nah, dengan kata lain, berarti perubahan harga ini dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran dong gitu. Nah, di sini kita dapat memisalkan laju perubahan harganya itu DP per DT sama dengan gamma QD min QS, di mana gamma itu coefficient of speed of adjustment, artinya kecepatan yang menggambarkan seberapa cepat harga menyesuaikan. Nah, misalnya terjadi QS-nya naik gitu, misalnya QS-nya naik. Nah, seberapa cepat sih ini memproses terjadinya kenaikan QS itu, kayak gitu kira-kira speed of adjustment-nya.
Ya ini apa namanya, kita substitusi sih. Kan tadi kan ini ya, persamaan awalnya ya. Nah ini nanti KD sama QS-nya dijabarin dari hasil yang awal ini, sehingga didapatkan ini. Kalau mau apa namanya dibahas gitu, buat ya penasaran mungkin penurunannya kayak gimana, silahkan gitu. Tapi kita terima jadi aja lah, sebagai ekonom tuh kita pakai aja gitu. Kita kan apa ya, seefisien mungkin gitu ya. Kalau misalnya udah ada rumus ya kenapa harus ini, intinya kita paham proses pembentukannya begitu, dan kita paham ini mau dipakai buat apa sih kayak gitu, sehingga kita nggak bingung ketika nanti dihadapkan dalam masalah atau soal yang terkait hal tersebut. Nah di sini contohnya udah diketahui KDKS-nya ya. Dari sini kita tahu kan, bisa cari P-nya. P-nya itu 7. Di sini misal model pergerakan harga, apa namanya, gamanya sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa nentuin lajunya kan. Kita substitusi nilai-nilai yang udah ditemukan. Nah, nanti didapatkan nilai, apa namanya, A-nya ini A, ini B. A-nya 10, B-nya 70. Sama kayak tadi sebenarnya penyelesaiannya. Ya kita bakal ngulang-ngulang lagi karena ini berantai materinya. Jadi kalau bisa dipahami per subbabnya, per outline-nya tuh dipahami masing-masing poinnya. Nah, udah nih didapat, kan solusinya tadi ini ya, PT sama dengan P0 min P bintang, pangkat min ini tambah P. Ini solusi apa nih? Solusi yang non homogen kayak gitu. Non homogen, yang konstanta ya, konstanta ini. Ini tinggal masukin aja P0 min 7, pangkat min 10T tambah 7 yang ini. Nah ini kita mau nyari nilai, apa namanya, PT-nya berapa gitu kan. Nah di sini, P0 kita misalin yang pertama itu 5, yang kedua itu 10. Nah ternyata nilai PT-nya tuh segini masing-masing. Kayak gitu. Intinya di sini kita, apa namanya, jangan lupa ini sih. Ini catatan penting. Sebenarnya kalau kita nggak perlu ngafal ini, kita paham ini udah cukup lah. Kayak P0 min 7, 7-nya dari mana gitu. 7-nya itu dari ini kan, harga pangkat ini min 10. Min 10 itu dari A, sama namanya E min AT. Cuma di sini kan N plus B. N plus B itu apa gitu. Hamin lagi. Tambah P. Kayak gitu kira-kira. P ini kayak C ya mungkin ya. Lebih ke situ. Nah ini sehingga nanti kalau kita dapetin harganya, ini ya harga awalnya 10, harga awalnya 5, ternyata setelah terjadinya apa gejolak pasar gitu jadinya segini. Nah selanjutnya ada PD tak linear. Ya jelas lebih sulit karena yang linear itu kan pangkatnya 1 masih, tak linear udah, lumayan gitu, udah banyak gitu. Nah ini tuh apa namanya, memiliki bentuk persamaan diferensial eksak. Nanti eksak itu kayak gimana nanti kita bahas. Nah kalau nggak linear ya PD Bernoulli itu bisa disubstitusi sehingga jadi linear, jadi eksak gitu sih. Nah ini misal eksak tuh kayak gini, misal diberikan fungsi f sama dengan fx, t. Nah itu dicari df-nya. Df-nya berarti kan apa, total ya, fx dx ft dt. Ini dasar basic. Tinjau PD-nya. Nah ini kan, apa namanya, kalau teman-teman ngecek lagi itu nanti dalam bentuk M, ini dalam bentuk N, ini ya turunannya kayak gini. Sehingga kalau di expert dt-nya ya kayak gini, tinggal dimasukin aja. Nah eksak kenapa? Karena ini karena fxt sama dengan ftx itu, atau mt sama dengan nx itu persamaan diferensial eksak. Ini contohnya eksak kayak gini. Yang ini mx turunkan terhadap x, berarti turunkan terhadap t, berarti 6x. Mt yang ini turunkan terhadap x, berarti 6x. Sehingga sama ya, makanya eksak gitu.
Nah, lalu penyelesaiannya kalau nggak sama itu namanya non eksak atau tak eksak. Solusinya itu ya kayak gini. Ini contohnya. Ini kan jadi kayak gini. Sama nih MT sama NX. Solusinya kayak gini MXT. Atau kalau mau apa namanya NXT DT CFX juga sama aja sih. Sama aja rumusnya. Intinya solusinya kayak gini ya solusinya. Mirip mirip sama apa? Baru sih ini. Oke. Ini juga pahamin aja. Nah, kalau misalnya tak eksak, itu harus kita eksakin dulu gitu biar lebih mudah untuk penyelesaiannya. Nah, ini pakai faktor penginterkelan ini kebalikan atau ya kreatif kita lah mau gimana caranya biar eksak gitu. Itu latihan kayak gitu. Kurang lebih itu sih agak padat sih materinya ya. Udah sampai 20 menitan. Mungkin demikian yang bisa gue sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan di kolom komen aja silahkan. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.